Kadang kita buka handphone untuk balas notifikasi aja, bisa tiba-tiba berakhir di Instagram atau TikTok. Like, how do I end up here gitu. Karena kan sosial media ini ibarat kayak adult pacifier ya. Dia kayak empeng gitu buat orang-orang dewasa yang mengalami banyak ketidaknyamanan dalam hidup. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ingat penggalan lirik lagu ini pemirsa? Sepertinya ramah sekali ya di telinga. Tapi apakah lirik tersebut masih relevan di zaman sekarang? Mari amati lagi perilaku kita. Bangun pagi langsung berdoa dan beberes tempat tidur atau malah cek notifikasi nih. Berniat cek sebentar jadinya keterusan. Saat otak masih rileks dan mudah disugesti, malah dicekoki berbagai video cepat, pendek, dangkal, dan tak jarang kita menemukan informasi bernada negatif. Beberapa yang berseliweran seperti informasi perang, pandemi, instabilitas ekonomi, ujaran kebencian, gosip, skandal, dan konten-konten lucu. Nah pemirsa, ada lagi nih perilaku terbaru. Kalau ke kamar mandi, gawainya dibawa atau ditinggal. Saat jam kerja, apakah tahan untuk tidak scrolling sama sekali? Nyatanya, otak kita menyimpan muscle memory, yakni saat tubuh terlatih melakukan gerakan khusus tanpa perlu berpikir lagi, karena sudah terbiasa melakukannya. Tak butuh konsentrasi penuh, tangan begitu lincah meraih gawai. Jari sudah mengingat di mana posisi aplikasi Instagram maupun TikTok di layar. Cukup sekali klik saja, petualangan dunia maya dimulai. Perilaku scrolling lini masa tanpa kenal waktu dapat menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi akibat mengonsumsi ragam informasi negatif. Setelah lama scrolling muncul rasa bersalah karena sudah membuang-buang waktu. Kesal pada diri sendiri karena prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Inilah yang disebut dengan doom scrolling. Dalam bahasa Inggris, doom artinya malapetaka dan scrolling adalah aktivitas menggulir. Istilah ini mulai muncul ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 saat aktivitas menggulir lini masa terjadi terus-menerus dengan suguhan informasi mengkhawatirkan. Tanpa sadar, malapetaka pada mental pun menunggu. Kintari Anindita, seorang hipnoterapis di Medan mengatakan perilaku doom scrolling dapat mengganggu kualitas hidup seseorang. Ini terjadi karena menurunnya produktivitas, berkurangnya kemampuan pemecahan masalah, dan gampang reaktif secara emosional. Oke, so doom scrolling ini adalah istilah modern yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang manusia tidak bisa menghentikan aktivitas scrolling, di mana dia terjebak di infinity loop. Jadi infinity loop itu adalah konsep, kalau kita tahu internet itu kan tempat yang tidak terbatas ya. Kalau misalnya kita scrolling sesuatu, dia nggak ada ujungnya. Kita akan selalu diantarkan ke konten yang lain, dan bahkan kalaupun kita tidak berhenti selama berhari-hari, itu kita akan selalu masuk ke konten yang dari awal kita masuk. Orang-orang yang terjebak di doom scrolling itu biasa bisa ngerasa cemas dan mungkin bahkan banyak yang mengalami gejala depresi karena mereka ngerasa hidupnya kebuang sia-sia, dan itu memang sudah bentuknya tuh seperti autopilot gitu ya. Jadi kayak aktivitas yang sangat sulit untuk dihentikan, tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam. Di hidup yang kerap bersentuhan dengan dunia modern, cukup menantang untuk memutus akses gawai secara total. Dari segi ekonomi, tak sedikit orang dewasa yang mencari penghidupan dari penggunaan teknologi modern ini, seperti branding produk dan jualan online. Sementara anak-anak juga dapat belajar musik dan bahasa dari konten-konten edukatif. Beberapa klien Kintari menghadapi adiksi scrolling, bermula dari media sosial serta games hingga bermuara ke judi online dan pornografi. Ada hal ekstrim yang bisa dilakukan jika sudah kewalahan dengan perilaku diri sendiri yang doyan doom scrolling, yakni detox dopamin. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecanduan terhadap aktivitas menyenangkan. Dopamin adalah hormon bahagia yang berhubungan dengan gairah dan suasana hati.
Saat scrolling, kita menemukan sensasi senang sementara, sehingga merasa perlu terus menggulir lini masa untuk merasakan hal yang sama. Bentuk detoks dopamin seperti puasa media sosial untuk beberapa waktu. So the best thing we can do is to do a fast, puasa dopamin. Nah caranya dengan menguninstall. Jadi beneran uninstall, nggak bisa cuma sekedar bilang ke diri bahwa saya akan disiplin, tidak akan buka sosial media. No, it's not gonna happen, trust me, because tubuh manusia punya muscle memory. Kita lagi buka WhatsApp aja pasti akan masuk ke situ. Jadi uninstall, nggak cukup dengan logout. Uninstall semua game, kemudian boleh juga uninstall kayak e-com ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang kecanduannya itu bukan cuma di sosmed, tapi juga di e-com gitu. Toko-toko berwarna ini yang bisa tempat mereka mengeluarkan uang dan kemudian menyesal. Dan percayalah ini akan menimbulkan rasa bosan yang luar biasa. Bahkan mungkin beberapa orang mengalami perubahan mood kayak orang yang diambil rokoknya gitu. Perlu mempersiapkan 2 list berikut untuk memenuhi asupan dopamin. Pertama, list produktif. Seperti menyelesaikan target kerja, mengurus dokumen penting, menyortir barang-barang tak terpakai, menulis buku, atau membersihkan kamar secara menyeluruh. Kedua, list aktivitas menyenangkan. Antara lain berkebun, membaca buku yang belum sempat diselesaikan, menari, belajar instrumen baru, tidur siang, jalan pagi atau sore, bertemu teman, dan mencoba resep baru. Izinkan diri merasa bosan. Ini akan membentukmu dari seorang konsumen menjadi pencipta. Agnes Sinambela, anak muda Medan yang sudah menerapkan detoks dopamin. Tak tanggung-tanggung, 2017 lalu ia membatasi diri dari menggulir konten tak berkesudahan di media sosial selama 1 tahun penuh. Merasa terganggu dan cemas dengan pemberitaan pandemi COVID, pada 2020 ia berpuasa kembali selama beberapa bulan. Nah, beberapa waktu lalu, ia pun kembali berpuasa media sosial sekaligus bermeditasi selama 10 hari. Ini dilakukan untuk berhenti sejenak dari segala kebisingan dunia nyata dan dunia maya. Mungkin 1 hari 2 hari agak bosan, tapi pada akhirnya kayak menyadari, oh fine-fine aja kok, aku hidup-hidup aja gitu. Aku makan-makan aja, aku bisa menikmati hari demi hari juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan gitu tanpa ponsel ataupun media sosial gitu kan. Jadi merasa kembali lagi kayak menemukan media sosial ataupun teknologi itu kita yang nentuin kita mau pakai dia untuk apa gitu. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak sama si teknologi ataupun media sosial ini. Jika memang penggunaan sosial media kita sudah berlebihan, kita nggak produktif, merasa cemas setiap saat gitu. Coba tanya ke diri sih, apakah kita mau berada di posisi itu terus gitu. Akhirnya pekerjaan nggak selesai. Yang paling terasa kan sebenarnya ketika udah cemas, anxious, kita jadinya nggak produktif. Menjaga kualitas hidup di dunia nyata di tengah gempuran dunia maya menjadi kendali kita. Mari tetap mawas untuk selalu sadar dan meregulasi diri saat membuka media sosial agar tidak terlarut dalam aktivitas scrolling tanpa kenal waktu. Dengan bersikap bijak, pada akhirnya media sosial membawa manfaat bagi kita. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan The iTV di platform The iPlus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.